Shalom dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari membaca firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 34 hingga ayat 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Mudah sekali kita menilai keadaan atau situasi orang mengikut pemikiran dan perasaan kita sendiri. Firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 34 hingga 40 membeberkan suatu keadaan biasa dalam masyarakat kita. Ada yang hidup miskin, melarat, tiada pakaian dan tiada makanan. Ada juga golongan orang asing, yaitu bukan warga negara dan perlu diberi penginapan. Ada juga yang sakit, bahkan juga yang dipenjarakan. Semua keadaan ini mengundang perasaan bercampur baur dalam hati kita. Saudara-saudari, mungkin bagi yang sakit dan miskin sahaja, kita mudah sekali bersimpati. Bagaimana pula dengan yang dipenjarakan? Pasti ada stigma atau pandangan negatif masyarakat kita terhadap golongan yang dipenjara ini. Bagaimana pula dengan yang telanjang tiada pakaian? Semiskin-miskin orang pasti ada pakaian walaupun yang sudah amat lusuh dan koyak rabak. Ketika mengaitkan dengan kejadian lumrah pada masyarakat umum, orang yang telanjang ini sering dikaitkan dengan mereka yang tidak dapat berpikir baik dan buruk. Maksudnya orang-orang yang ada masalah pemikiran. Dalam bahasa kasarnya, orang yang gila. Dalam ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Maksudnya, setiap golongan yang disebutkan ini amat dikasihi oleh Tuhan. Biarpun dia penjahat, sampai mungkin dipenjarakan, itu tidak menghilangkan tawaran keselamatan yang telah Tuhan sediakan untuk semua orang, termasuklah orang yang mungkin terpinggir dari golongan yang mengaku alim. Saudara-saudari, bagaimana kita sebagai orang yang mengaku mengasihi Tuhan dan mungkin setiap ibadah
diperingatkan untuk mengasihi sesama. Bagaimana kita menanggapi semua hal ini? Sejauh mana kita mengambil bahagian di dalam setiap kesempatan yang ada untuk melayani saudara-saudara Yesus ini? Apakah kita siap untuk keluar dari zona selesa demi melayani mereka? Mungkin kita tidak menghadapi semua golongan ini, tapi jika memang Tuhan memanggil kita untuk melayani mereka, Dia akan mempertemukan kita dengan mereka. Mungkin kita pada mulanya merasa kekok dan mungkin sedikit tertekan, tapi tidak ada yang kebetulan bagi orang yang percaya Tuhan. Walau bagaimanapun, setiap situasi perlu ditanggapi dengan tulus, namun tetap meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Coba kita perhatikan sekeliling kita. Semoga Tuhan menolong kita untuk mampu melihat kehendak dan panggilannya di dalam hidup kita. Tidak selalunya kita mungkin akan didatangi oleh saudara-saudara Yesus ini. Namun selagi masih hidup di bumi ini, kita tidak hidup sendirian. Kita tinggal dalam community, paling kurang pun dalam lingkungan keluarga kita. Bagaimana kita menunjukkan kasih dan belas kasihan Kristus kepada mereka? Setiap kita ini adalah duta kerajaan surga. Setiap kita ada bahagian tugas masing-masing. Mari kita menanggapi setiap keadaan sebagai suatu kesempatan untuk mengerjakan kehendak Tuhan dan membawa message surga kepada orang lain dengan memberikan kesaksian yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami dipertemukan dengan orang-orang yang amat memerlukan pertolongan, mungkin kami bergumul karena zona selesa kami terganggu. Namun seperti Yesus yang bukan hanya rela terganggu zona selesanya di surga, Dia malah turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, serta sanggup mati di kayu salib untuk menanggung akibat dosa manusia. Ajari kami juga untuk mulai sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Ketika keadaan semakin sulit, Tuhan tetaplah menolong kami agar kami menghadapi setiap keadaan dengan penuh hikmat dari Tuhan. Dan pada masa yang sama, kami belajar untuk selalu mempraktikkan tindakan kasih. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Amin.